Ya, selamat pagi semua. Ketemu dengan kami, King Yomaties, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini, kita melanjutkan pembahasan soal-soal kita ya. Mari kita bersama-sama untuk belajar. Ini dia soalnya. Ya, sudah sampai di nomor 10 ya, teori kinetik gas, fisika SMA. Soalnya adalah grafik berikut secara akurat menunjukkan hubungan tekanan dan volume suatu gas ideal terhadap suhu termodinamikanya. Adalah yang mana? A, B, C, D, E. Nah, kita jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus memahami hukum-hukum dan persamaan yang berlaku pada gas ideal. Persamaan gas ideal menyatakan bahwa hasil perkalian tekanan dan volume gas dibagi temperaturnya selalu tetap ya. Berarti rumusnya adalah Vp per T sama dengan C. Nah, nilai perkalian tekanan dan volume dengan demikian dapat dinyatakan rumusnya ini dikalikan T kali C adalah CT, jadi VV sama dengan C kali T. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat mengerti bahwa hubungan VV dan T adalah linear, berupa garis lurus. Ya, jadi dengan konstanta sebesar C, maka grafik yang tepat untuk menunjukkan hubungan antara ketiganya adalah grafik bagian A. Ya, Ya, jawabannya bagian A. Jangan lupa dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda tahu. Cakep. Nah, kita lanjut nomor 11. Ya, ya. Nomor 11 itu bejana P seperti tunjukkan di atas berukuran 4 kali bejana Q. Sistem diisi dengan gas ideal. Jika massa gas P adalah M, maka massa gas Q adalah apa? Berapa ya? Ini adalah Q dan ini P, suhunya Q adalah 200 Kelvin dan suhunya P adalah 500 Kelvin. Pilihannya A 1/4 M, B 1/6 M, C 1/8 M, D 10 M, E 1/12 M. Ya. Jadi karena dikatakan 4 kali ya, 4 kali, dan soal dikatakan bahwa bejana P seperti tunjukkan di atas berukuran 4 kali bejana Q, berarti luasnya itu luas P dengan 4 kali luas Q. Ya, berarti AP sama dengan 4 aki, lalu MP sama dengan M ya, massa P adalah M, dari soal. Selanjutnya suhu Q adalah TQ 200 Kelvin, dan suhu P adalah TP 500 Kelvin, seperti itu. Selanjutnya, MQ sama dengan berapa, massa Q sama dengan berapa. Nah, kita ingat rumusnya, PP, VV sama dengan TP, sama dengan PQ dikali VV per TQ. Nah, dengan volumenya sama, maka VV sama dengan VQ. Itu artinya kita bisa coret VV dan VQ-nya kanan dan kiri ya. Nah, rumus tekanan sendiri adalah gaya dibagi luas bidang tekan. Tekanan itu pressure P sedangkan F bagi A, gaya adalah F, luas bidang tekan adalah A. Jadi, terus F itu gaya M kali G per A ya. Nah, selanjutnya pasang rumus yang tadi setelah dicoret, P-nya dicoret, maka sisa PP per TP dengan PQ per TQ. P diganti F bagi A ya. Tekanan adalah gaya bagi luas, jadi VV kali 1 per AP kali TP, sedangkan FQ dikali 1 per AK dikali PQ. Lanjut, berarti gaya adalah V, F itu M kali G ya, jadi kalau FV berarti MP dikali G per AP dikali TP, sedangkan FQ gaya Q adalah massa kali gravitasi Q per AK per AK kali PQ. Ya. Ini bukan PQ, ini harusnya TQ ya, ini TQ ini. Salah ketik. Ini adalah TQ. Suhu ya. Suhu Q. TQ. Oke. Lanjut. Saya bisa clear. Nah, itu adalah TQ.
Oke, itu dia ya. Nah, berarti G-nya saya bisa coret, G-nya dicoret ya, G dengan G kanan dan kiri dicoret. Berarti ini G dicoret kanan dan kiri. Nah, MP adalah M, AP 4 aki kali TP 500 sama dengan MQ per aki kali 200 ya. Saya dicoret 200. Ini nolnya 2 dicoret, lalu akinya di sini dicoret sisa 1, di sini akinya dicoret sisa 4 ya. Sisa 4. Jadi M per 4 kali 5 sama dengan MQ per 1 kali 2. Seperti itu ya. Selanjutnya, jadi MQ sama dengan 1/10 sekian. Ya, jadi pilihan jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, post, and share, nyalakan tombol loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda dulunya tahu. Cakep. Nomor 12. Ya, nomor 12. Ya. Teori kinetik gas fisika SMA. Tabung berbentuk bola yang terdapat di sebelah kanan pada gambar sebelah bawah ya, di kanan jadi bawah. Pada gambar di samping memiliki volume V dan mengandung N molekul atau ekuivalen dengan N mol. Ya, gas ideal pada suhu T. Di sebelah kiri terdapat bejana silinder, ya ini namanya bejana silinder yang mengandung cairan dengan massa jenis ρ yang terbuka terhadap tekanan atmosfer PO. Kondisi yang harus dipenuhi agar piston bagian yang di raster hitam ini ya, raster hitam tidak bergerak. Anggap tabung bejana silinder dan tabung bola berukuran kecil dibanding dengan ukuran bejana silinder pada dan tabung bola adalah berapa gitu kondisinya. Lalu ada pilihan gandanya A, B, C, D ya. Ditanya ketinggian atau H, hanya harus sendiri. Ingat persamaan tekanan gas ideal. Nah, diketahui bahwa volume adalah V, N adalah banyak molekul, suhu adalah T, massa jenis itu ρ ya. Tekanan atmosfer itu P0. Ya, ditanya adalah H, ketinggiannya H. Nah, penyelesaian kita gunakan persamaan tekanan gas ya. Untuk menyelesaikan soal di atas kita bisa menggunakan rumus sebagai ingat PV sama dengan NKT. Berarti V sendiri adalah NKT bagi V. Berarti NKT adalah VH tekanan ini. Tekanan adalah tekanan hidrostatis ditambah tekanan atmosfer PO sama dengan P, ya rumusnya. Nah, jadi ρGH tekanan hidrostatis itu rumusnya ρGH ditambah P0 sama dengan NKT per P. P kan sendiri NKT bagi P, begitu. Oke. Nah, jadi ρGH adalah pindah ruas P0-nya ya, jadi NKT per P dikurang P0, lalu kita samakan penyebutnya ini, sehingga ρGH adalah NKT per P kurang P0 P dibagi V. Sudah sama penyebut P digabung, jadi hasilnya adalah H sama dengan NKT kurang P0 P per V. GH-nya, ρH-nya, ρG-nya pindah ke bawah ya, ini bawah, jadi H sendiri NKT dikurang P0P dibagi ρ GV. Jadi pilihan jawabannya adalah bagian B ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tombol lonceng agar setiap video baru kami upload Anda dulu yang tahu. Cakep. Nomor 13 ya, teori kinetik gas fisika SMA. Ini teori. Soalnya adalah tekanan suatu gas dalam suatu wadah kaku tertutup akan meningkat ketika suhu gas ditingkatkan. Tekanan gas meningkat karena ada pilihannya wadah mempunyai ukuran yang ketika dipanaskan, B molekul gas saling berikatan untuk molekul yang lebih rapat, C massa jenis gas meningkat, D jumlah molekul meningkat, E laju tumbukan molekul gas dengan dinding wadah meningkat. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami perilaku gas ideal ya.
ketika gas ideal dalam ruang tertutup dinaikkan suhunya, maka molekul gas ideal akan memperoleh tambahan energi kinetik sehingga kecepatannya bertambah. Kecepatan gas ideal yang bertambah mengakibatkan laju tumbukan molekul gas dinding wadah juga bertambah. Nah, mengingat molekul gas bergerak dengan arah sembarang, maka laju tumbukan molekul gas dengan dinding yang meningkat menyebabkan tekanan di dalam wadah meningkat. Jadi pilihan jawaban bagian yang tepat adalah bagian E ya. Bagian E. Jadi tekanan suatu gas dalam wadah kaku tertutup akan meningkat ketika suhu gas ditingkatkan. Tekanan gas meningkat karena laju tumbukan molekul-molekul gas dengan dinding wadah meningkat. Itu jawabannya bagian E. Selanjutnya, dukung dengan cara menekan tombol subscribe and share. Ya. Nomor 14, pernyataan berikut yang bukan suatu asumsi yang dibuat dalam model molekul suatu gas ideal adalah berapa? Ada A, B, C, dan E. Ya. Yang bukan suatu asumsi yang dibuat dalam molekul suatu gas ideal adalah apa? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori gas ideal. Beberapa asumsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas terdiri atas molekul-molekul yang sangat banyak dan jarak pisah antar molekul jauh lebih besar dibanding ukuran molekul. Bagian B, molekul-molekul mengalami tumbukan lenting sempurna satu sama lain dan dengan dinding wadahnya. Bagian nomor 3, gaya-gaya antar molekul diabaikan kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Nomor 4, molekul-molekul memenuhi hukum gerak Newton. Nomor 5, setiap molekul dapat bergerak ke sembarang arah dengan masing-masing arah memiliki probabilitas yang sama. Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Ya, itu bagian B, kita lihat soalnya. Pernyataan berikut yang bukan suatu asumsi yang dibuat dalam molekul suatu gas ideal adalah ini. Molekul-molekul mengalami tumbukan tak lenting satu sama lain. Itu yang bukan ya. Tak lenting satu sama lain. Nah, sedangkan di sini dari itu, nah ini molekul mengalami tumbukan lenting sempurna. Jadi yang salah tadi adalah bagian B ya. Oke, dengan demikian jawaban yang benar adalah bagian B. Subscribe, like, share, post, promote, nyalakan tanda loncengnya. Asik. Nomor 15 ya, suatu gas ideal disusun oleh N molekul diatomik masing-masing bermassa M0. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah yang mana? Ada pilihan A, B, C, D, dan E. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawab soal ini kita harus memahami mengenai teori gas ideal serta asumsi-asumsi yang berlaku dalam teori ini. Pada gas ideal, suhu gas sebanding dengan kinetik translasi molekul rata-rata yang dinyatakan dalam persamaan matematis berikut. EK energi kinetis sama dengan F per 2 dikali K kali T. Nah, tiap molekul bergerak dengan kelajuan yang berbeda-beda dan berhubungan sempurna dengan molekul lain dan dinding wadahnya. Bukan rata-rata persatuan waktu molekul gas terhadap dinding ditentukan oleh suhu gas saat itu. Jadi jawabannya adalah bagian B. Bagian B ya bravo. Kita lihat kembali soalnya. Bagian B bravo. Soalnya adalah suatu gas ideal disusun oleh N molekul diatomik masing-masing bermassa M0. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah ini. Nah, semua molekul memiliki kelajuan yang sama. Itu yang salah. Karena ternyata di sini kata kuncinya ini. Molekul bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Tapi pilihan yang bagian B itu semua molekul memiliki kelajuan yang sama. Jadi jawabannya adalah bagian B. Subscribe, like, share. Ya, nyalakan tombol lonceng ya. Nomor 16. Bahas tekanan T suatu gas ideal dihubungkan dengan kelajuan RMS molekul-molekul gas oleh persamaan. Besaran yang ditampilkan oleh M dan N berturut-turut adalah berapa? Ada di sini persamaannya. Kita buatkan dulu ya persamaannya.
itu persamaannya ialah P sama dengan 1/3 dari NM, N kali M, dikali dalam tanda kurung ada aksennya ya. Ini lalu P pangkat 2. Nah, itu persamaannya ya. Oke, terus soalnya adalah besaran yang ditampilkan oleh M dan N berturut-turut adalah berapa? Ini sebenarnya kebalik, ini harusnya N dan M ya. Jadi pilihannya A, B, C, D, E. Nah, kita bahas bersama-sama. Terdapat kesalahan pada soal ya. Seharusnya yang ditanyakan adalah berturut-turut N dan M. Karena pilihannya yang jadi itu N dulu baru M. Bukannya M dan N ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus memahami tentang formulasi tekanan gas dalam wadah tertutup. Nah, tekanan suatu gas ideal dihubungkan dengan kelajuan RMS molekul gas yang ditekan dengan persamaan sebagai berikut. Ya. Ini tinggal copy paste tadi. Ya. P sama dengan 1/3 M P kuadrat. Berarti ada lanjutannya itu, sebenarnya ada lanjutannya ya. Jadi P sama dengan 1/3 N sini adalah N NM V rata-rata, terus ini ada dibagi V volume ya. Jadi bisa juga begitu, jadi P 1/3 N kali M kali V kuadrat, atau bisa dijabarkan P sama dengan 1/3, ini bukan di sini 1/3 ya, ini 1/3, oke, kali NM V kuadrat per V. Berarti dengan N adalah jumlah molekul gas per satuan volume N, di sini saya bisa ganti sebagai N besar dibagi dengan V besar ya. Seperti itu. Jadi N adalah jumlah molekul gas per satuan volume, makanya sini per V, dan M adalah massa satu molekul. Nah, jadi jawaban tepat adalah bagian D. Kita kembali lihat soalnya. Ya, tekanan P suatu gas ideal dihubungkan dengan kelajuan RMS molekul gas oleh persamaan P sama dengan 1/3 NM V kuadrat. Besaran yang ditampilkan oleh N dan M adalah bagian D. Itu harusnya N dan M ya. Yaitu jumlah molekul per satu volume itulah N, dan M adalah massa satu molekul. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya dukung kita menekan tombol like, subscribe, share, nyalakan tombol agar setiap video baru yang kami upload Anda yang tahu, dan berikan komentar di kolom komentar yang baik dan benar agar memperbaiki pendidikan di Indonesia. Wih, cakep sekali. Nyalakan tombol loncengnya. Oke, nomor 17, perhatikan data berikut. Ada tekanan nomor 1, 2 volume, 3 suhu, dan 4 jenis zat. Ya. Jadi kalau kita bisa perkecil tulisannya seperti supaya muat ya. Ding 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 ding. Ya ya ya. Nah, perhatikan data berikut. Ada 1 tekanan, 2 volume, 3 suhu, 4 jenis zat. Soalnya adalah faktor yang mempengaruhi emisi gas dalam ruang tertutup ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi yang energi gas ya. Jadi pilihannya A 1 dan 2, B 1,3, D 1,4, D 2, D 3. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami tentang energi kinetik pada gas ideal. Energi kinetik gas ideal dalam ruang tertutup dipengaruhi oleh suhunya ya. Jadi yang adalah suhunya. Suhunya.
Nah, semakin besar suhu maka akan semakin cepat kelajuan molekul gas sehingga energi kinetik gas meningkat. Berarti pilihan yang tepat adalah bagian E atau suhu. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah suhunya. Subscribe, like, share, post promote, nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut soal ke-18. Nah, sejumlah gas ideal dalam ruang tertutup dipanaskan secara isotonik sehingga suhunya naik 4 kali semula. Apa itu isotonik? Isotonik adalah volume konstannya. Isotonik ini adalah V sama dengan konstan atau volume konstan. Volume tetap, volume sama, gitu ya. Oke. Sehingga suhunya naik 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi berapa? Dan bagian 1/4 kali semula, 1/2 kali semula sama dengan semula, bagian D 2 kali semula, dan E adalah 4 kali semula. Nah, diketahui T2 adalah 4 kali T1 ya, karena dikatakan di sini sehingga suhunya naik 4 kali semula. Itu maksudnya 4 kali semula berarti T2 adalah 4 kali T1. Dan dia ditanya adalah energi kinetik kedua. Kita jawab, setiap partikel gas dalam wadah bergerak dengan kecepatan tertentu. Adanya aliran kecepatan ini menyebabkan gas memiliki energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan sebagai berikut ya. Energi kinetik itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi energi kinetik ada T-nya ya. Energi kinetik rumusnya adalah sebagai berikut. EK sama dengan 3/2 nRT ya. 2 nRT. Ya, T adalah suhu gitu. Oke. Jadi untuk menyelesaikan ini kita gunakan metode perbandingan ya. Jadi energi kinetik rata-rata adalah EK adalah 3/2 kT, so 3/2 kT. Nah, KT. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan metode perbandingan. Jadi kita bisa gunakan EK seperti ini. EK1 per EK2 sama dengan ini. Tulis 3/2 KT1. Oke. Lalu 3/2 KT2 ya. Bisa dicoret 3/2 K-nya. Masing-masing atas dan bawah ya. Jadi tersisa. Kita lanjut. T1 per T2 ya. T1 per T2. Lalu kita copy paste lagi. Dikatakan bahwa T2 adalah 4T1 ya, dari ini. T2 adalah 4T1. Jadi T2-nya kita ganti dengan 4T1. T2 di sini adalah 4 kali T1 ya. Lalu kita coret T1-nya ya. Jadi tersisa di T1-nya dicoret atas dan bawah, berarti di atas sisa 1 ya, dibagi. Sini T1 adalah 1, jadi sisa 4. Oke, terus dikali silang ya. Sehingga menjadi EK2 sama dengan EK2 kali 1 adalah EK2, terus 4 kali EK1. Oke, seperti itu. Jadi dengan demikian energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. EK1 adalah energi kinetik semula. Jadi jawaban tepat adalah bagian E. Subscribe, like,
share, post promote, nyalakan lonceng agar setiap video barang kami Anda dan tahu. Oke. Kita berpindah ke soal 19 ya, berikut gas fisika SMA. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Tugas ideal yang mula-mula suhunya 27 derajat Celcius isolasi dalam sebuah wadah. Jika suhu gas didinginkan sampai minus 120 derajat Celcius, energi kinetiknya pada mula-mula adalah berapa? 10%, B33, D49, D67, D75, dan mari kita bahas bersama-sama. Hubungan tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata EK adalah 3/2 kT. Dengan K itu konstanta Boltzmann, nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ya, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Soal diketahui bahwa T1 itu 27 derajat Celcius. Kita tambahkan 273 ya, karena kita menjadikan dalam Kelvin, 27 tambah 23 adalah 300 Kelvin suhu awal. Terus suhu akhir atau T2 adalah minus 120 derajat Celcius. Kita menjadikan Kelvin, jadi kita tambah 273. Jadi T2 adalah 146 Kelvin. Nah, gunakan rumus EK tadi ya. EK adalah 32 kT1 per 32 kT2 untuk EK2. Kita bisa coret 3/2-nya, jadi sisa EK1 per EK2 dengan T1 per T2. Lanjut. Nah, T1 kita ganti 300 ya dari sini, dan T2 kita ganti dengan 146. Oke, jadi bisa dilanjut, jadi EK2 adalah 146 EK1 kali silang per 300. Nah, kita tinggal bagi 146 dibagi 300. Hasilnya adalah EK2 dengan 0,49 EK1. 0,49 dijadikan persentase, 0,49 adalah 49/100 ya. Oke, kita kali saja dengan 100%, jadi 0,49 kali 100% dikali EK1. 0,49 kali 100% adalah 49% EK1. EK2 adalah 49% dari semula EK1. Jadi jawaban tepat adalah bagian C. Charlie. Mantap. Subscribe, like, share, nyalakan loncengnya, post promote, download, dan komentar. Nomor 20. Masih sanggup. Besar laju efektif atau RMS oleh gas oksigen bermassa 32 gram per mol pada suhu 120 derajat Celcius adalah V. Itulah laju efektif atau RMS. Agar kelanjutannya menjadi 2V atau 2 kali semula, maka suhu gas tersebut harus dinaikkan menjadi berapa? Nah, kita bahasnya pilihannya A 1600, B 1400, C 1307, D 1207, bagian E 1200. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami tentang teori kinetik gas, terutama mengenai laju efektif. Pada soal diketahui bahwa suhu T adalah 110 derajat Celcius, tambah jadi 273 ya, jadi 400 Kelvin. Terus kecepatan oksigen mula-mula V sama dengan V. Kecepatan oksigen yang dingin atau V aksen adalah 2 kali V ya, 2 kali semula. Temperatur yang dibutuhkan agar kelajuan oksigen menjadi V aksen dapat diketahui dengan perbandingan berikut. Ya, ini rumusnya. PRMS itu bisa dijadikan 2 ya, karena ada 2 kondisi. P per V aksen sama dengan akar 3RT per M. Dibagi akar 3RT aksen per M. Ya, T aksen yang mau diminta ya, T aksen yang mau diminta. Berarti kita bisa coret R dan M-nya ya, R dan M, jadi sisa V per V aksen sama dengan akar T per T aksen. Ini 3-nya dicoret, 3 juga dicoret. Ya, sisa T per V aksen sama dengan akar T per T aksen. Seperti itu. Lanjut. Jadi akar ini kita menghilangkan, maka kedua ruas kiri dan kanan kita pangkat 2-kan. Diperoleh V per 2V. Kenapa 2V? Karena V aksen adalah 2 kali semula ya. V aksen adalah 2V dari soal. Jadi V per 2V berpangkat 2 sama dengan T per T aksen. Nah, di sini V-nya bisa dicoret ya. V di atas dengan di bawah. Di sini 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Dikali silang, maka T aksen adalah 4 kali T. 4 kali T. Nah, jadi T aksen adalah 4 kali T. 4 kali T berarti 1600 dikurang 270.
3. Ya, 19 kurang 203. Kenapa? Karena dari soal. Nah, ini ya. Oke. 127 itu 300 dikali 4, jadi seperti itu. Jadi 1600 kurang 273 dapat 1327. Oke. Jawabannya adalah bagian C. Like, share, dan ada nomor 21. Soalnya adalah sebagai berikut. Ya. Nomor 21. Proyeknya gas fisika CMA. Sebuah wadah memiliki volume 1,0 meter pangkat 3. Mengandung 5,0 mol gas helium pada suhu 47 derajat Celcius. Ada derajat sini ya. Lalu jika helium berkelakuan seperti gas ideal, energi dalam sistem adalah berapa? Energi dalam berarti ya. Ada pilihan gandanya, ini adalah 10 pangkat 4. B 2,5 kali 10 pangkat 4 Joule, C dan D, E. Diketahui volume adalah 1,0 meter pangkat 3. Jumlah mol adalah 5,0 gas helium. Oke, terus suhunya T47 derajat Celcius, kita tambah 23, sehingga diperoleh 320 Kelvin. R-nya diketahui 8,31 Joule per mol kali Kelvin. Energi dalam gas ideal atau U, rumusnya adalah 3/2 nRT. N adalah jumlah mol, R adalah ketetapan, dan T adalah suhu. Dimasukkan saja, jadi sama dengan 3/2 kali 5 karena 5 mol kali 8,314 8,314 ya, itu adalah R, dan T adalah 320 Kelvin. Dikalikan semua, jadi U sama dengan hampir sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Joule dibulatkan. Jadi pilihan yang tepat adalah bagian A, 2 kali 10 pangkat 4 Joule. Ya, jangan lupa dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, dan share, nyalakan tombol lonceng agar setiap video baru yang kami upload kalian tahu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Selamat belajar. Ya, ditutup ya.